Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Fatula Gloria, NIM 1123068, kelas PAI 6C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan 2. Nah, materi yang saya bahas dalam modul SPSS yaitu uji normalitas, QNES, dan kurtosis. Langsung saja di pembahasan ya. Di pembahasan yaitu ada pengertian uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji distribusi normalitas atau bisa dikenal dengan istilah uji normalitas dapat digunakan untuk mengukur apakah data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam statistik parametris atau bisa disebut dengan statistik inferensial. Selanjutnya yaitu pengertian skewness dan kurtosis. Skewness atau kemencengan adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan derajat ketidaksimetrisan atau kemiringan distribusi data di sekitar nilai-nilai rata seperti mean. Distribusi ideal atau normal, data akan simetris. Nilai skewness sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ukuran keruncingan adalah tingkat kepuncakan dari suatu distribusi yang biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Untuk keruncingan atau biasa disebut dengan kurtosis diperkenalkan oleh Di Agustino dan Belanger pada tahun 1990. Kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari suatu distribusi data, biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Masuk di SPSS-nya ya. Di sini ada materi pembahasan tutorial SPSS tentang kasusnya yaitu penelitian ingin mengetahui apakah data hasil belajar IPA berdistribusi normal atau tidak melalui uji skewness kurtosis. Langsung saja masuk di aplikasinya. Berarti pelajaran Excel pelajaran 4 kali pertemuan itu berapa terus pembukaan nek iso itu kita BDR Kalau bisa nanti kalau ini kita jadikan dua. Yang pertama kita masuk di variabel view. Nah, di variabel view ini kita masukkan untuk nama kita masukkan nilai. Kita tulis dulu. Habis itu kita enter. Setelah itu untuk label kita isi hasil belajar siswa. Untuk desimal kita isi angka 0. Dah. Setelah itu kita langsung masuk ke undang-undang kamu ada. Ini nanti kau usah kepala desa. Kita masuk ke data view. Ujian itu aja. Data view nanti muncul kayak gini. Nah, untuk angka-angkanya kita bisa salin dari kasus ini. Halo itu, harus buka HP. Halo Neng, mati. Lagi repot aku. Nanti kamu kenapa? Kau kesini tak? Kita masukkan angka-angkanya. Kita salin. Duh, Kopi ya? nah, Sisi. gini. Langsung muncul di sini nilai-nilainya. Setelah itu kita klik analisis. Di analisis ini ada beberapa macam. Kita pencet deskriptif statistik di Kopi ngopi deh, kalau. Banyak. Oke.
Browsing browsing. Kayak sama langsung kita ketik analisis. Di analisis ini ada deskriptif statistik. Di deskriptif statistik ada beberapa pilihan. Kita pencet deskriptifnya. Lalu kita salin. Yang sebelah kiri ini kita ubah ke variable view. Kita pencet panah ini. Setelah itu kita pencet optimis. Setelah kita pencet optimis, nanti akan keluar deskriptif optimis. Kita hilangin centangnya min, std-dev minimum, maksimum. Nah, di sini ada kurtosis dan skewness. Kita centang. Setelah itu kita pencet continue. Oke, Nanti kita pencet Oke. Nah, enak. Nah, setelah itu muncul tampilan kayak gini. Setelah muncul tampilan kayak gini, kita samakan. Bicara mana? Ayo, hobi. Samakan. Nelayan. Ya, hobi. Enggak. Nanti kita samakan di ini. Kosi, yoga, makro. Nah, di deskriptif statistik nanti bakal muncul kayak gini. Nah, hasil belajar siswa itu statistik 20, statistik min 625, std error itu 512, statistik 1105, std error 992. Nah, dasar pengambilan keputusan, jika nilai rasio skewness dan kurtosis berada di antara min 2 sampai dengan plus 2, maka data berdistribusi normal. Untuk rasio skewness yaitu skewness error skewness sama dengan min 0,74 atau 0,512 sama dengan min 10.447 jadi data rasio skewness berdistribusi normal. Nah, untuk rasio kurtosis yaitu kurtosis atau std error skewness sama dengan 0,356 atau 0,992 sama dengan 0,382,234. Jadi data rasio kurtosis distribusi normal. Itu tadi dari nilai deskriptif statistik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulannya. Statistik deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan data dan menampilkannya dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh setiap orang. Hal ini melibatkan proses kuantifikasi dari penemuan suatu fenomena. Ukuran keruncingan adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah kepuncakan dari sebuah distribusi data merupakan Leptokurti atau lancip, mesokurti normal atau platykurti tumpul. Kurtosis diartikan sebagai keruncingan distribusi data. Semakin runcing, nilai kurtosis akan menunjukkan data hampir mengumpulkan homogen tetapi apabila nilai kurtosis 0 menunjukkan data normal dan apabila nilai kurtosis semakin kecil maka menunjukkan data semakin tumpul, semakin menyebar dikatakan dan data tidak homogen. Jika nilai kurtosis dekat 0 maka data cenderung normal. Apabila nilai kurtosis negatif berarti datanya tumpul atau cenderung melebar ke bawah. Sebaliknya apabila nilai kurtosis positif maka datanya bersifat runcing atau cenderung menunjukkan homogen. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Materi tentang uji normalitas, skewness, dan kurtosis. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.